never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play Ajax disebut pantas merekrut kiper Bayer Leverkusen, Maarten Paes dapat saingan berat nih. Ajax Amsterdam dikabarkan bakal merekrut kiper baru di bursa transfer musim panas mendatang, Juni hingga awal Agustus tahun 2026. Rumor ini beredar setelah Ajax dianggap mengalami krisis di posisi penjaga gawang. Kiper utama mereka, Vítězslav Jaros, mengakhiri musim lebih cepat karena cedera lutut. Sebelumnya, ada kiper senior, Remco Pasveer, yang memilih cabut dan pergi ke Heracles Almelo pada bursa transfer musim dingin Januari tahun 2026. Flekken menjadi satu di antara kiper potensial di Liga Inggris bersama Brentford, akan tetapi kiprahnya justru anjlok saat pindah ke Leverkusen. Padahal, ia langsung menjadi andalan bagi klub berjuluk Werkself tersebut. Flekken memainkan 21 laga di Bundesliga musim ini, dengan catatan kebobolan 33 gol, meski mengukir 5 laga dengan clean sheet. Saat ini, hingga pekan ke-30, Leverkusen tercecer di urutan 6 klasemen dengan koleksi poin 52. Leverkusen juga gagal melaju di Liga Champions. Di ajang itu, Flekken turun sebanyak 6 kali dan kemasukan 12 gol. Ia juga kemasukan 4 gol dari 4 penampilan di Piala Liga Jerman atau DFB Pokal. Mark Flekken jauh dari meyakinkan semua orang di Bayer Leverkusen. Basis penggemar klub Jerman itu, khususnya, tidak selalu senang dengan penampilan penjaga gawang tersebut, demikian pemberitaan media Belanda, Football Transfers, Rabu, tanggal 22 April tahun 2026. Ini mungkin juga menjadi alasan untuk mencari tantangan baru musim panas ini. Situasi yang menunjukkan bahwa Ajax harus memanfaatkan hal ini, lanjut Football Transfers. Data Sports menunjukkan Mark Flekken memiliki nilai kecocokan klub sebesar 77 di Ajax. Kiper berusia 32 tahun itu bisa mendapatkan menit bermain yang lebih dari cukup dan selaras dengan gaya main di Ajax. Data lain juga menunjukkan bahwa Flekken memiliki persentase kemiripan mencapai 100% dengan Maarten Paes. Seperti diketahui, Maarten Paes merupakan pilihan utama Ajax di bawah mister gawang untuk sisa musim ini, tetapi mulai musim depan kemungkinan besar harus puas dengan peran sebagai kiper kedua. Kedatangan Mark Flekken akan menjadi langkah maju yang signifikan bagi Ajax, tulis Football Transfers. Sementara algoritma Football Transfers menunjukkan bahwa kiper Ajax saat ini jauh tertinggal dari pemain lain dalam hal peringkat skill mereka. Dengan peringkat keterampilan rata-rata 55,0, kiper merupakan pemain dengan peringkat keterampilan rata-rata terendah. Data Football Transfers menunjukkan Flekken jauh di atas itu. Mantan kiper SC Freiburg tersebut memiliki peringkat keterampilan 69,1. Dibandingkan dengan Maarten Paes peringkat keterampilan 53,6, ini merupakan langkah maju yang signifikan, demikian pemberitaan Football Transfers. Di sisi lain, media Jerman, BILD, melaporkan bahwa basis penggemar Bayer Leverkusen lebih menyukai Blaswich di bawah mister gawang ketimbang Flekken. Nah, jika ingin mendatangkan Flekken ke Amsterdam, Ajax perlu merogoh kocek senilai 9,2 juta euro atau setara 186,2 miliar rupiah. Man City naik ke puncak klasemen Premier League, Pep Guardiola pede mampu atasi tekanan dalam perburuan gelar juara. Pelatih Manchester City, Pep Guardiola, menegaskan tim asuhannya mampu menangani tekanan dalam persaingan gelar dengan Arsenal. Hal itu disampaikan setelah kemenangan atas Burnley FC di Turf Moor, Kamis tanggal 23 April tahun 2026 dini hari WIB. Kemenangan 1-0 atas Burnley membuat Man City naik ke puncak klasemen Premier League, unggul produktivitas gol atas Arsenal, sekaligus memastikan Burnley terdegradasi. Meski menang, pertandingan tidak berjalan mudah bagi Man City. Beberapa momen menegangkan terjadi, termasuk saat kiper Martin Dubravka ikut maju membantu serangan pada situasi sepak pojok di masa tambahan waktu.
Pep Guardiola mengakui sulit mengukur tekanan yang dirasakan pemain secara pasti, "Saya tidak punya mesin atau semacamnya." Bagaimana tekanan Anda hari ini? Bagaimana perasaan Anda? Apakah Anda gugup atau tidak? Saya tidak tahu, tetapi saya cukup yakin ini untuk masa depan, untuk semua pemain dan untuk kami di klub ini akan sangat baik. Semakin sering Anda mengalami situasi seperti ini, semakin baik Anda menanganinya. Lanjutnya, Man City sebenarnya tampil dominan sepanjang pertandingan. Mereka menciptakan banyak peluang, tetapi kurang efektif dalam penyelesaian akhir. Secara umum, cara kami bermain sangat bagus. Komitmennya, cara bermainnya, berapa banyak peluang yang tercipta, kami hanya sedikit kurang di momen akhir, ujar Pep Guardiola. Gol tunggal Erling Haaland di awal laga sempat membuka harapan kemenangan besar. Namun, Man City gagal menambah gol meski mencatatkan 28 tembakan dengan expected goals mencapai 3,5. Saya pikir kami bermain sangat bagus. Saya belum melihat semua tayangan dan peluang yang kami miliki, tetapi saya merasa kami memiliki banyak peluang, ujar Guardiola. Dalam banyak pertandingan seperti ini, kami biasanya mencetak gol kedua atau ketiga dari peluang yang kami ciptakan, dan kami pantas mendapatkannya. Lanjutnya, persaingan gelar kini semakin ketat. Arsenal masih memiliki peluang untuk kembali memimpin klasemen saat menghadapi Newcastle United akhir pekan ini. Sementara itu, Manchester City akan mengalihkan fokus ke semifinal FA Cup melawan Southampton FC, sebelum kembali melanjutkan perburuan gelar Liga. 3 fakta menarik calon pemain naturalisasi Taisei Marukawa, siap cetak sejarah di Timnas Indonesia. WINGER asal Jepang, Taisei Marukawa, kini tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan pencinta sepak bola tanah air karena dikabarkan siap menjalani program naturalisasi demi bisa membela Timnas Indonesia. Pemain andalan Dewa United ini disebut-sebut menjadi kandidat kuat pemain naturalisasi melalui jalur murni, tanpa garis keturunan untuk memperkuat Timnas Indonesia di bawah asuhan John Hartman. Kepiawaiannya mengolah bola di sisi sayap serta visi bermain yang tajam menjadikannya opsi menarik bagi skuad Garuda. Berikut adalah 3 fakta menarik di balik potensi naturalisasi winger lincah asal Jepang tersebut. 1. Memenuhi syarat residensi 5 tahun tanpa jeda. Berbeda dengan pemain diaspora lainnya, Marukawa akan mendapatkan status WNI melalui aturan durasi tinggal atau residensi. Sesuai statuta FIFA Pasal 7 dan UU Nomor 12 Tahun 2006, pemain asing bisa berpindah federasi jika telah menetap selama 5 tahun berturut-turut di negara tersebut setelah usia 18 tahun. Marukawa pertama kali menginjakkan kaki di Indonesia saat bergabung dengan Persebaya Surabaya pada Mei tahun 2021 dan melakoni debut kompetisinya pada tanggal 11 September tahun 2021. Hingga saat ini, ia tetap setia berkarir di Super League, dulu Liga 1, tanpa pernah pindah ke klub luar negeri. Dengan konsistensi ini, Marukawa diprediksi akan memenuhi syarat penuh eligible pada tanggal 11 September tahun 2026. Hal ini membuatnya berpeluang menjalani debut pada FIFA Matchday periode Oktober atau November tahun 2026. 2. Mesin asis yang cocok dengan skema John Hartman. Alasan teknis menjadi faktor utama mengapa nama Marukawa mencuat. John Hartman, pelatih Timnas Indonesia, berkali-kali menekankan pentingnya pemain dengan kecerdasan taktik dan intensitas tinggi. Marukawa memenuhi kriteria tersebut dengan statistik yang mencengangkan selama merumput di tanah air. Dari total 152 penampilan bersama Persebaya, PSIS Semarang, dan Dewa United, ia telah mengemas 39 assist dan 34 gol. Gaya mainnya yang eksplosif, rajin melakukan pressing, serta kemampuan membuka ruang dinilai akan sangat mematikan jika dipasangkan dengan barisan lini tengah seperti Tom Haye. Marukawa dianggap mampu memberikan dimensi serangan yang lebih direct dan dinamis bagi Garuda. 3. Calon pemain Jepang pertama dalam sejarah Garuda.
Jika proses naturalisasinya berjalan mulus, pemain kelahiran Hiroshima ini akan mencetak rekor unik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Taisei Marukawa bakal menjadi pemain asal Jepang pertama yang berseragam merah putih. Rekam jejaknya yang sempat mencicipi kompetisi Eropa, seperti di kasta tertinggi Liga Malta bersama Valletta dan Noah Jurmala, serta pengalaman di kualifikasi Liga Eropa, menjadi nilai tambah yang signifikan. Hingga kini, publik masih menanti langkah resmi dari PSSI untuk mengeksekusi proses kewarganegaraan pemain yang pernah menyabat gelar pemain terbaik Liga 1 musim tahun 2021 sampai tahun 2022 tersebut.